Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sudah bangun? Ayo yang belum bangun, salat dulu ya. Ya, hari ini Ibu Guru tepati janji mau cerita ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selalu kita bersyukur bahwa Allah masih memberi kita nikmat kesehatan serta nikmat iman ya. Salawat dan taslim pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, hari ini Ibu ingin bercerita tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang sangat dekat dengan Rasulullah, yang selalu bersama dengan Rasulullah, yaitu siapa dia? Dia adalah seorang budak hitam ya, tapi sangat disayang oleh Rasulullah, yaitu Bilal bin Rabah ya. Siapa Bilal bin Rabah itu? Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar, yang beliau termasuk sahabat yang di awal-awal masuk Islam ya. Bilal ini adalah muazzin, bukan azan Nabi Muhammad. Jadi sejak Bilal masuk Islam, maka dia yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan setiap sholat 5 waktu ya. Suaranya sangat merdu ya. Bilal, apa keistimewaan Bilal? Bilal itu dia masih hidup, tapi suara sendalnya sudah terdengar di surga. Sampai Rasulullah itu heran dan kaget. Wahai Bilal, apa yang engkau kerjakan? Apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau masih hidup sementara suara sendalmu aku sudah dengar di surga ya. Kemudian apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, aku punya kebiasaan, yaitu setiap selesai berwudu aku melaksanakan sholat sunnah wudu. Padahal sholat sunnah ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah ya, tapi selalu dilaksanakan oleh Bilal, dan Rasulullah tidak melarangnya. Berarti Rasulullah mengizinkan Bilal untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Dan ternyata amalan yang dilakukan oleh Bilal ini mendapatkan keutamaan di sisi Allah, yaitu suara sendalnya sudah terdengar di surga. Berarti bahwa Bilal ini dipastikan dia akan masuk surga ya, karena suara sendalnya saja sudah terdengar ya. Oke, kemudian ada satu cerita yang sangat menarik dan ini mungkin sedih ya, yaitu ketika Rasulullah wafat, semua sahabat itu sangat sedih ya, kehilangan ya, begitu kehilangan sahabat-sahabat Rasulullah ya, sampai-sampai Umar itu tidak percaya ya. Bahkan ketika telah tersiar kabar bahwa Rasulullah wafat, Umar itu keluar dari rumahnya dengan mencabut pedangnya, kemudian dia mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah telah meninggal, aku akan tebas lehernya. Saking cintanya Umar ya, tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal. Tapi kemudian Abu Bakar ini sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah ya. Kemudian dia mengumumkan di tengah-tengah keramaian, ketika semua orang tidak percaya, kemudian Abu Bakar berdiri, kemudian dia mengatakan, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah hari ini Muhammad telah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, maka Allah
adalah Tuhan yang tidak pernah mati, tidak pernah selalu hidup, ya. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia biasa, ya. Maka dia pun akan meninggal dunia, ya. Maka kita harus menerima bahwa Nabi Muhammad itu telah meninggal dunia, ya. Kemudian para sahabat semua sangat bersedih, menangis semua atas kehilangan Nabi Muhammad. Termasuk salah satu yang sangat sedih itu adalah Bilal, ya. Bilal. Sejak meninggalnya Nabi Muhammad, Bilal tidak mau mengumandangkan azan lagi, ya. Ketika tiba waktu sholat, dipanggillah Bilal, wahai Bilal, waktu sholat telah tiba. Ayo kumandangkan azan. Apa yang dikatakan Bilal sambil menangis, wahai Abu Bakar, aku tidak akan sanggup mengumandangkan azan. Kata Abu Bakar, kenapa wahai Bilal? Bilal mengatakan, bagaimana aku bisa mengumandangkan azan? Sementara sebelum aku azan, aku selalu membangunkan Rasulullah. Aku selalu membangunkan Rasulullah, wahai Rasulullah, waktunya sholat. Apakah aku mengumandangkan azan sekarang? Kata Rasulullah, ya Bilal, kumandangkanlah azan. Dan sekarang aku tidak sanggup, wahai Abu Bakar. Bagaimana aku mau mengumandangkan azan sementara Rasulullah sudah tidak ada, ya. Kata Abu Bakar, wahai Bilal, kumandangkan azan. Dia, aku tidak sanggup, ya. Jangan paksa aku. Kemudian sejak saat itu Bilal meninggalkan kota Madinah dan pulang kembali ke kampungnya, ya. Dia tidak sanggup mengumandangkan azan setelah kepergian Rasulullah. Sampai beberapa bulan Bilal di kampungnya. Kemudian suatu malam dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Dalam mimpinya tersebut Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, betapa gersangnya hatimu, betapa kerasnya hatimu. Mengapa engkau tidak mengumandangkan azan? Mengapa engkau tidak mengunjungiku, tidak pernah mengunjungiku? Ya, ketika terbangun, Bilal pun menangis meraung-raung, menangis sesedih, sangat sedih, sampai-sampai keluarganya itu bingung. Wahai Bilal, apa yang terjadi denganmu? Kenapa engkau sesedih begini? Kami tidak pernah melihat engkau bersedih seperti ini, menangis seperti ini. Apa yang terjadi denganmu? Kata Bilal, Rasulullah marah kepadaku, ya. Kata keluarganya, mengapa engkau mengatakan seperti itu, ya? Bukankah Rasulullah sangat mencintaimu? Kata Bilal, aku bermimpi tadi malam Rasulullah datang kepadaku dan mengatakan, betapa gersangnya hatimu, betapa kerasnya hatimu Bilal, engkau tidak pernah mengunjungiku, ya. Kemudian kata keluarganya, wahai Bilal, itu pertanda Rasulullah rindu kepadamu, ya. Rasulullah ingin engkau mengunjunginya ke makamnya, ya. Kemudian Bilal pun menjadi sadar betapa dia sudah meninggalkan, tidak pernah mengunjungi Rasulullah selama berbulan-bulan. Sejak hari itu Bilal pun kembali ke Madinah, melakukan perjalanan yang cukup jauh dari kampungnya ke Madinah. Tapi perjalanan itu sama sekali tidak dirasakan oleh Bilal karena rasa rindu yang dia dalam hatinya, ya. Jadi perjalanan yang sangat jauh itu tidak Bilal rasakan lelahnya, karena yang ada dalam pikirannya bagaimana dia ingin menemui Rasulullah walaupun Rasulullah sudah wafat. Dia ingin berziarah ke makam beliau, melepaskan rasa rindu yang ada dalam hatinya, ya. Kemudian sampailah Bilal ke kota Madinah dan berita kedatangan Bilal pun tersiar ke kota Madinah, ya. Kemudian Abu Bakar mendengar Bilal datang dan dia menemukan Bilal sudah
menangis di depan makam Rasulullah, ya. Kemudian kata Abu Bakar, wahai Bilal, mengapa engkau menangis seperti itu, ya. Kemudian Bilal mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana tidak aku bersedih, Rasulullah marah kepadaku, ya. Kata Abu Bakar, tidak mungkin Rasulullah marah kepadamu, wahai Abu Bakar. Kata Bilal, dia marah kepadaku, dia mendatangi dalam mimpiku. Kata Abu Bakar, kamu menangis merindukan Rasulullah itu berarti tangisanmu membuktikan bahwa kamu sangat merindukan Rasulullah. Begitupun Rasulullah sangat merindukan engkau. Wahai Bilal, kembalilah, azanlah, kumandangkanlah azan, ya. Kata Bilal, aku tidak sanggup, wahai Abu Bakar, aku tidak sanggup, ya. Bagaimana aku mengumandangkan azan sedangkan aku melihat makam Rasulullah di sampingku. Kemudian datang dua orang anak kecil yang memegang kedua tangan Bilal, kemudian mengatakan, wahai paman Bilal, azanlah, ya. Kemudian Bilal menoleh kepada kedua anak kecil itu. Siapa kedua anak kecil itu? Yaitu ternyata mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Mereka menangis sambil memegang kedua tangan Bilal dan meminta Bilal untuk azan. Melihat kedua cucu Rasulullah, Bilal kemudian teringat akan Rasulullah. Dia sangat merindukan Rasulullah. Melihat cucu beliau, dia seperti merasakan kehadiran Rasulullah, mencium bau keringat dari kedua anak itu, mengingatkan Bilal akan kehadiran Rasulullah, ya. Karena kerinduan yang dirasakan Bilal dengan kedatangan cucu beliau, kemudian akhirnya dia menyanggupi untuk mengumandangkan azan. Kemudian naiklah Bilal ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Ketika Bilal mulai mengumandangkan azan, seluruh penduduk Madinah gempar, kemudian mengatakan, Rasulullah hidup, ya. Kemudian mereka berbondong-bondong ke masjid, ya, karena menyangka bahwa Rasulullah kembali hidup, karena dia mendengarkan suara Bilal kembali setelah berbulan-bulan mereka tidak pernah mendengarkan kumandang azan Bilal. Mereka berbondong-bondong ke masjid, kemudian mengatakan, Rasulullah hidup, ayo kita ke masjid, Rasulullah hidup, ya. Sesampai mereka di sana, mereka tidak menemukan Rasulullah dan mereka melihat Bilal. Mereka bersedih, semua menangis sampai masjid itu masjid itu riuh dengan suara tangisan, ya, begitu mendengarkan Bilal mengumandangkan azan. Tapi hanya pada sampai kata asyhadu Allah ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pada kata itu, pada kalimat tersebut Bilal pun pingsan, tidak sadarkan diri. Dia tidak sanggup menyelesaikan azannya, ya. Itulah kecintaan seorang sahabat Bilal, ya, yang setiap hari bersama Rasulullah, yang mendampingi Rasulullah, yang mengumandangkan azan setiap waktu. Betapa beliau mencintai Rasulullah, ya. Bagaimana dengan kita yang tidak pernah melihat Rasulullah? Kata Rasulullah, pernah suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian kata sahabat, kami ada di sini wahai Rasulullah, kami bersamamu. Kemudian apa kata Rasulullah? Kalian sahabat-sahabatku, kalian bukan saudara-saudaraku. Terus kata sahabat-sahabat, terus siapa saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah mereka yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah hidup bersamaku, tetapi mereka sangat mencintaiku, mereka beriman kepadaku. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mencintai Rasulullah,
dan menjadi keluarga Rasulullah dan berkumpul bersama Rasulullah di surga nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingatkanlah anak-anakku, mungkin kisah ini sangat sedih. Mudah-mudahan ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak berkumpul bersama Rasulullah. Tetap semangat, ya, tetap semangat. Setelah ini kalian masuk pelajaran bahasa Arab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.